kita sudah berihram. Bapak sudah berpakaian ihram, ibu juga sudah berpakaian ihram, terkena larangan-larangan ihram. Selama ihram yang pertama Bapak ya tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Bapak nih nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, nggak boleh. Jadi mana pakaiannya yang udah dikasih? Mana contohkan ihram udah ada ya? Nah, Pak, ini contoh memakai pakaian ihram. Ada? Oh, udah. Ya, yang ada yang mana aja? Ya, tuh, ada pakaian ihram, ada, alhamdulillah. Nah, ini ada pakaian ihram. Dalam koper. Ya, ini dalam koper, contohnya ada bersih kan? Kain ihram untuk bapak dan ibu sudah disediakan di dalam koper berikut dengan gespernya. Kalau ibu mau kena. Nah, ibu mau kena ke mau kagak ke. Nah, ini kain ihram bapak dan ibu yang mesti diperhatiin ini, ya. Pakai kain ihram bisa aja yang bapak gimana gak gampang. Ya, cuman yang mesti disiasatin. Ini mohon maaf Bu, harus disiasatin. Kenapa? Mohon maaf, Bapak ketika berpakaian ihram, maaf tubeless. Tubeless. Tubeless tahu nggak ada dalamnya. Dalamannya nggak ada. Jadi mesti disiasatin supaya kalau dia nongkrong itu, dengkulnya itu. Nah, jadi tadi Bapak dan Ibu nanti ada caranya, ya dilihat caranya. Nah, ini seperti ini. Nah, gaspernya kekecilan, bukan putih kekecilan. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, ini ketika nanti pakai gesper Ibu, Bapak ya, ini jangan dimasukin. Jangan digituin tuh. Nah, jangan dimasukin. Kenapa? Karena masuk ngikat dalam ihram nggak boleh ngikat pakaian. Oh, panjang banget ohnya. Ya, jadi nggak boleh diikat ujungnya, termasuk tuh. Makanya harus dilepas begini aja nih. Ibu mentang-mentang telepon jangan diseret aja sini Pak, sini Pak. Lama-lama cowok teleponnya repot kalau misalnya udah. Saya ulangi lagi, Pak, nih caranya, ya. Ada yang mau coba nanti silakan. Nih, ujungnya samakan tuh. Ujungnya samakan tuh. Nih, nah, Pak. Ini kuncinya, mohon maaf, kuncinya di sini yang ke belakang. Ini kalau nggak ada nih bahaya nih. Jadi yang depan itu dua, yang ini ke belakang. Ke belakang. Supaya apa? Supaya kalau nongkrong tuh enak. Ulang ya. Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Ya, untung Bapak satu jurusan di sini nih. Jadi enak. Nah, tuh, ini Pak nih, ini ujungnya nih, ya. Nih ke sini. Masuk ke belakang. Supaya rapi, ya, supaya rapi dirapiin lagi nih. Nah, dalam juga. Ya, sip. Ya, insya Allah ya. Lega. Jadi kalau coba kalau nongkrong tuh lega. Kalau saya pakai celana enak. Yang repot kalau ke musim dingin Pak. Bapak ngerasain musim dingin kalau begini. Ibu nggak tahannya gampang, begitu enak pakai jaket. Kalau Bapak mau nahan bagaimana? Nah ini Pak gespernya. Ya.
Gespernya Hijau. oh hijau. Ya, ada gesper hijau alhamdulillah. Tiga tahun berapa tahun? Ini udah lebih berapa tahun Pak? Udah susah carinya sekarang yang begini. Udah susah. Nyari. Kalau beli ada kali. Kelar. Ini udah makan segini. Sae. Ya, Pak. Nah sekarang atasnya, Oh iya. bagian atasnya. Itu Ya. Pak, contoh. Nah, ini contoh. Oh ini contohnya gespernya yang Bapak dan Ibu akan dapat seperti ini. Ya, nggak sama memang. Kalau hitam ini hijau. Ya. Ya. Nah ini guys, ini Tangan kanan ini lebih panjang karena mau dilempar kan. ya lebih panjang. Pendek ya, kan dilempar tuh. Jadi yang tangan panjang oleh panjangin ya panjang, panjangin supaya begitu dilempar bisa meluk. Cukup. Ya, bisa meluk ke sini Ya Pak. kan, panjangnya dilempar tuh. Ini kalau mau sholat. Nah ini kondisi sholat, kondisi selain tawaf. Nah, Nah kalau kita tawaf posisinya namanya ittiba. Apa ittiba itu membuka bahu sebelah sebelah kanan, kiri ke bawah dia. Nah, Tuh. ini kebuka. Nah ini kalau lagi mau tawaf doang. Kalau sa'i nggak usah, lagi tawaf doang. Tuh, ya. Tawaf, Nah, kalau kata. tadi lagi mau begini, ke atas begini mau sholat, mau ngopi, boleh begini. Bilang Dalam pesawat. dalam pesawat begini. Di dalam bos nanti, kan bosnya kan AC-nya dingin Pak. Ya, AC-nya dingin. Nah, oh iya naik kereta apa lagi? Naik apa lagi? Ya. Ya, begini Pak ya. Kalau mau sholat, lawan tahu. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ya, ada yang mau belajar silakan Pak Haji Asyim Marsono. Ya, silakan Pak Haji Asyim Marsono. Ya, jangan malu-malu. Ntar kalau udah punya, udah dibawa pulang, silakan dicoba-coba di rumah. Ya, insya Allah semuanya pantas pakai ihram. Nggak usah ngaca. Ya. Sama, bolak-balik sama. Ya, kalau bolak-balik segitu juga Pak. Ya, panjang. Emang enak. Iya, gespernya. Ya, sini dikit Pak Haji. Sama yang tengah ini sama. Ini gespernya cukup nih. Nyampe nggak kena, nanti nggak nyampe. Dekat, sip. Ya. Ke belakang. Emang kudu berdua, baru-baru. Iya. Kudu berdua. Tapi yang laki Pak ya, minta bantuan yang laki ya. Hah? Istri boleh. Boleh. Ini begini. Bukan, saya takut kalau belinya mau kita manggil lagi, manggil orang lagi. Ya, Gespernya, Pak, gespernya silakan. Pokoknya nggak tadi itu dari sini. Ya, bukan apa Bapak cukup XL. Bapak cukup M aja udah. Oh, ada ukuran gespernya. Iya. Ada ukuran. Enggaknya berarti XL saya di perut kan. Dan ingat nanti nggak boleh pakai peci ya. Ya, jangan pakai peci. Ya, nggak boleh. Ini gesper. Jadi Pak, yang satu contohnya tentu satu tipis. Gak ada yang ngurusin. Kan yang ngurusin. Yang bicara yang ngurusin. Makanya gemuk. Habis ini contoh lagi yang gak usah gitu. Siapa yang kurus ke depan? Sini panjang kan? Ini bulat banget. Iya. Udah ada yang ngurusin. Ya udah, terus ada lagi. Gak apa-apa sini lagi terus pakai sarungnya juga kain yang ada nanti semuanya waktu Eropa pakai hitam begini. Iya. Gitu. Dari sana. Enggak, ini kan apa ininya sebenarnya yang di luarnya itu yang kuning.
Ini. Kerudung kuningnya mana? Ya, Kerudung kuning. Kerudung saya kan udah dipakai. Nah, itu kerudung tanda. Kerudung tanda itu untuk mengenali bapak dan ibu. Jadi supaya dari jauh, oh kuning tuh, ya Pidin. Nah, jadi nggak perlu lagi kan bunyi gua bukan, wow, gitu, ya. Nah, Jadi ininya di dalam, nah ini di luar gitu. Jadi gampang kenalinnya. Nah itu, habis ini bapak yang kuning. Itu, nanti kalau ihram seperti ini. Gitu. oh panjang lagi. Biasa kan putih-putih mulu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi begini, ya. Udah begini udah tuh, ya. Jadi ini untuk pakaian ibu. Pertanyaannya, memang boleh ihram ibu pakai pakaian hitam? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Di semuanya hitam. Hitam. Sana hitam semua. Dalam ihram putih hanya afdol. Ibu boleh pakai kain ihram dari batik, boleh, ya. Dan bapak juga boleh pakai selain putih. Afdolnya memang warna putih karena warna yang disukai oleh Rasul. Tapi boleh berpakaian ihram dengan warna yang lain. Ya, jadi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang jelas ini, yang ini udah cocok. Kenapa? Ini panjang nih. Ya, Panjang. jadi kayak mau kena. Kan ada yang pakai borgol doang tuh. Ya, yang pakai borgol doang sehingga tangannya kelihatan. Itu kurang praktis, bukan kurang praktis, kurang menutup. Oh, itu kayak enak banget nih. Ya, Panjang. ini enak banget. Insya Allah, ya, ketutup. Ya, Bisa. untuk ketutup. Hah? Sarung tangan, ya sebetulnya sarung tangan boleh pakai boleh enggak, asal udah ketutup. Ya, asal udah ketutup. Ya. Tapi kalau mau pakai lagi nggak apa-apa. Yang sarung tangan ingat tuh. Sekarang Bu dengerin. Ada sarung tangan ihram ibu yang cuma bolong di sini nih. Itu jangan. Itu nggak memenuhi syarat. Ya, karena bolong di sini doang. Itu mestinya semua jari bolong. Kelihatan. Semua jari, bagian dalam jari, ibu harus kelihatan. Kalau yang cuma bolong doang, bolong telapak tangan doang. Jangan. Itu nggak memenuhi syarat. Ada yang segitiga, yang cuma ada talinya itu. Jadi kalau diginiin, kelihatan semuanya. Yang segitiga namanya sarung tangan segitiga ibu ya. Sarung tangan segitiga. Ya. Jadi itu silahkan. Tapi kalau yang bolong doang, ada kaos gitu, bolong tengahnya, itu jangan dipakai. Itu nggak memenuhi syarat untuk ihram. Panjang-panjang gitu. Nempel di kepala. Kalau yang nggak nempel boleh payung, tenda, berlindung di tenda, berlindung dalam rumah boleh. Tapi kalau yang nempel di kepala, mau peci haji, peci ini, mau angkat, mau pet, topi, ya itu nggak boleh. Termasuk kain ihram nggak boleh kita taruh di sini. Panas nih, ya begitu panas, kain ihram taruh sini nggak boleh. Ya itu bapak, ibu nggak boleh menutup sebagian wajah. Makanya nanti tolong selama di sana, tolong maskernya kalau lagi ihram jangan dipakai dulu. Ya, tolong maskernya jangan digunakan dulu. Tahun kemarin ketika haji, saya larang jamaah walaupun jamaah dia jangan. Kenapa? Saya masih berkeyakinan kalau masker itu menutup sebagian wajah ibu yang dilarang ketika ihram. Mendingan kita polos saja udah. Kita serahkan kepada Allah. Ya. Jadi itu bapak dan ibu selama berihram tidak boleh menggunakan wewangian, parfum dan sebagainya yang dicolek, yang disemprot, yang dioles, ya atau yang diasepin kan itu bahur namanya. Yang diasepin nanti selama di sana udah lepasin, hilangin semuanya, termasuk sabun, odol. Kalau ada odol yang nggak wangi, boleh silakan. Itu rata-rata odol pakai parfum. Sabun wangi. Nanti kalau lagi di rest area, ya kita lagi pakai di rest area, ingat jangan main cuci tangan pakai sabun.
Ya, itu yang mesti dihati-hatiin. Nah, makanya nanti kita saling mengingatkan. Ya, bapak dan ibu tidak boleh memakai wewangian selama berihram. Artinya dari mulai kita niat sampai kita bertahallul, bapak dan ibu tidak boleh menikah. Satu, menikah. Yang kedua, atau menikahkan. Ada yang nyengir, saya bilang nikah. Yang ketiga, menghadiri pernikahan. Yang mau undang siapa? Atau menjadi saksi dalam akad nikah, termasuk ngelamar dan dilamar kagak boleh. Ya, saya ulangi lagi, bapak dan ibu selama berihram, satu, tidak boleh melamar atau dilamar, atau menjadi juru bicara dalam lamaran. Ya, menikah dan ihram, ya, menikahkan berarti wali, atau dinikahkan berarti perempuan, atau menghadiri acara akad nikah. Nah, kan ada artis yang nikah depan Ka'bah, bukan lagi ihram. Di depan Ka'bah boleh, tapi tidak dalam keadaan berihram. Ya, bapak dan ibu selama berihram dilarang untuk berebut omong, berdebat. Ya, berdebat. Kemudian berbicara dengan sesuatu yang enggak senonoh, yang jorok, porno. Ya, makanya nanti dijaga omongan. Ya, tidak boleh berbantah-bantahan, apalagi sampai berkelahi. Selama berihram. Ya, ini bapak dan ibu sekalian. Ya, selanjutnya sesudah itu kita tawaf. Ya, tawaf 7 putaran. Nah, tawaf itu syaratnya ada di sini, syarat tawaf. Ya. Nah, ini ada semuanya bapak dan ibu sekalian. Syarat tawaf yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil seperti hadas sholat. Ya. Yang kedua, ada ibu yang mohon maaf yang masih haid, ada nggak kira-kira haidnya akan 21 sampai tanggal 2? Ada? Ya. Ada yang haidnya? Kalau belum nggak teratur, ditakutkan di tanggal segitu, nanti bagaimana? Nah, makanya nanti coba kalau bisa ada obat, silakan kalau untuk umroh. Karena kalau umroh kan singkat waktunya. Kalau haji, saya sarankan nggak usah. Kenapa? Haji sebulan, di Mekah haji sebulan. Ya, jadi kalau umroh, kalau yang haidnya siklusnya antara tanggal 21 sampai tanggal 2, ya, sampai tanggal 2, ya, nanti boleh minum obat, silakan, atau konsultasi sama dokter. Ya, konsultasi ada sama dokter. Dia khawatirkan begini bapak dan ibu sekalian, nanti sampai di Bikor, ibu niat begitu mau sampai Mekah, tahu haid. Ya, ini yang repot. Kenapa repotnya? Ihramnya nggak boleh buka, tawafnya belum boleh. Nah, ini nanti tolong kita bicara sesudah ini dengan pembimbing perempuan, nanti bicara soal yang namanya obat penunda haid. Kalau umrah itu silakan, tapi kalau haji memang kalau saya menyarankan enggak, karena lama di sana sebulan. Kalau umrah cuma berapa hari? 6 hari. Baik, ya. Bersih badan, tempat dan pakaian dari najis, insyaallah. Menutup aurat sesuai ketentuan pria dan wanita. Jadi, makanya kita nanti kain ihramnya bapak, ya, tolong kain ihramnya jangan dibawa pusat. Ya, kain ihramnya tangannya pakainya di atas pusat. Kemudian dimulai dan dari sudut Hajar Aswad. Ya, ada nanti harus 7 putaran dengan yakin, nggak boleh ragu-ragu. Yakin 7 putaran. 1, 2, 3, 4. Insyaallah kalau rame-rame insyaallah bisa. Ya, dan untuk itu mohon maaf, kita udah siapkan ini Pak. Ya, ini ya karena sekarang itu mohon maaf, kadang-kadang kita untuk tawaf sama sa'i itu ya suka teriak-teriakan.
ya suka bermasalah kadang-kadang sama orang yang kurang senang, maka kita siapkan minum dah. Ini kita pinjamkan selama Bapak berangkat haji, nanti akan kita berikan di Masjid Al-Ikhlas mau berangkat. Ya, nanti ketika pulang dikembalikan lagi. Dan mohon maaf, kata yang minjemin nih, kata yang minjemin, kalau hilang ganti 500.000. Kata yang minjemin, bukan saya, kata yang minjemin, karena kita minjem juga. Jadi ini gunanya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun jaraknya Ibu di belakang kira-kira 5 meter dari saya, insya Allah suaranya kedengeran di sini. Karena pakai earphone, ya, pakai earphone begini. Kalau mau coba silakan, ini ada satu. Nanti saya di depan atau ada Pak Juara di depan dan baca doa Rabbana atina, Ibu tinggal ngikutin aja. Ya, jadi nggak perlu bersuara Rabbana atina. Nyamplak untuk salat kurang kencang. Nggak bisa rame harusannya. Jadi nanti ya, kalau mau sambil baca nggak apa-apa, kitabnya di kuping sendiri. Rabbana atina. Yang udah kita berbisik aja didengar. Dia baca Rabbana. Kadang-kadang suka tengket kita tuh ya, jamaah gua nggak pakai jajan udah bisa sendiri. Balik dari sini. Ya, jadi begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk tawaf dan sa'i, ya, untuk tawaf dan sa'i insyaallah ya bisa. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu ya, siapin baterai alkalin. Berapa? 6 aja. Ya, 6. Ukurannya A2. A2 apa 1 ya? Coba ukurannya apa nih? Ini ada nih. Gede juga. Ini Bu, A2. ukurannya A2 ya. Ini untuk mempermudah. Satu mempermudah, dan ternyata bukan cuma untuk doa aja. Kadang-kadang suka ada yang ya habis tawaf dia tak berbicara lagi, kencing aja nggak kebelat. Nah dengan dia suara oh di sana. Jadi sekaligus untuk apa? Mobilisasi. Ya, nah, udah kita di sini. Jadi ukuran ini A2 ya. Ukuran A2 tolong sediain 6. Bukan saya nggak boleh beli di sana. Kadang-kadang rada susah di sana kali. Adanya baterai Cina mulu. Ya, ada lagi yang mau jualan. Aduh, ya, ini 6. Kalau kemarin boleh saya suruh bawa 10 deh. 10 alhamdulillah nggak habis. Haji aja 10 nggak habis Pak. Haji 10 nggak habis. Emang dimakan gini habis. Ya, jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini kita pinjemin, insya Allah. Kemarin saya kumpul dengan orang teman-teman agama Pak dari Karmil. Ternyata tahun ini katanya mau diusahakan jamaah haji menerima ini semua. Mau dikasih katanya. Kenapa? Itu dirasakan efektif daripada harus teriak-teriak. Terus bilang pembimbing baru sekali tahu dia lah batu-batu dia teriakan dulu. Ya jadi insya Allah pakai itu. Tapi kan kata gua tadi dipinjemin, kalau ada yang hilang kan ganti. Nah itu nanti ya insya Allah ya bisa lebih efektif ya. Kemudian selanjutnya tawaf harus di luar dan menyentuh anggota badan di luar Ka'bah, nggak boleh dalam Ka'bah, nggak boleh ada badan kita ketika tawaf itu menyentuh Ka'bah. Mau kaki, mau tangan, mau badan samping. Kalau kemarin aman Pak waktu haji, kenapa dibatasin? Sekarang udah diangkat lagi batasnya, jadi bisa mainkan lagi. Kadang-kadang orang kita suka ikutan lihat orang India pada muluk nyiumin Ka'bah, lagi tahu nyiumin Ka'bah kagak sah. Bapak Ibu ya, kalau mau nyium Ka'bah selesai tawaf. Karena yang namanya ukuran sahnya tawaf, badan kita harus berada di luar Ka'bah. Tidak boleh ada badan kita yang menyentuh bagian dari Ka'bah, termasuk nih haiduron namanya. Pondasi Ka'bah kan keluar tuh. Ya, itu nggak boleh pakai kakinya kan. Nggak boleh. Nggak sah. Berarti satu putaran itu nggak sah. Dianggap udah 7 putaran aja, berarti tawafnya belum sah. Ya. Nah,
jadi nanti kita betul-betul ini harus yakin 7 putaran. Ka'bah harus selalu berada di sebelah kiri tubuh kita. Ya, jadi nggak boleh kita berhadapan sama Ka'bah, nggak boleh. Ya, atau belakangnya Ka'bah begini nggak boleh. Harus selalu berada di sebelah kiri. Nah, seandainya kita lewat Ka'bah kita udah kita hadapin, mundur lagi sedikit, udah balasin lagi. Ya, nanti insya Allah prakteknya di sana kita hati-hati. Ya, jadi ini 7 syarat-syarat sahnya tawaf. Sesudah tawaf, maka kita disunahkan untuk apa? Ya, ini Pak, tawaf ya, berjalan kaki udah. Sunahnya jalan kaki, istilam Hajar Aswad dan bertawaf, ya. Kemudian istilam Rukun Yamani, ya, membaca zikir. Jadi kita mulai dengan istilam apa namanya? Kisbah. Ingat, yang perlu 1 kali cukup, 3 kali afdol. Lebih dari 3 kali main-main namanya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 kali ya Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah kita tarik ke mulut, jangan dibalik. Allahu Akbar. Habis belepotan kan. Ya, nih, Allahu Akbar. 1 kali cukup, ya, dan 3 kali afdol, lebih dari 3 kali main-main. Makanya ketika kita tawaf Bapak dan Ibu, yang menghadap Ka'bah itu cuma 2 putaran. 1 ketika mulai tawaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ketika mengakhiri tawaf. Nah, putaran berikutnya, kedua, ketiga, keempat, nggak perlu menghadap Hajar Aswadnya, cukup sambil jalan Bismillahirrahmanirrahim. Itu aturannya. Nanti insya Allah prakteknya. Ya, prakteknya kita di sana, ya kami bertiga akan ya selalu menjaga dan membimbing Bapak dan Ibu sekalian. Selesai tawaf, ya ini putaran Pak, tawafnya, ya. Ini tawaf putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Ini rukun Yamani, rukun Aswadi, ya, Iroki, Syami, Iroki. Nah, ini tawaf, ya. Nah kemudian selanjutnya ruang duduk ada 3, ya. Diawali, ini sa'i. Habis tawaf kita sa'i. Sesudah kita tawaf disunahkan sholat sunat. Namanya sholat sunat tawaf 2 rakaat. Kalau bisa di belakang hijir, di belakang makom Ibrahim. Kalau enggak di semana aja dah, di mana aja. Ya, asal masih di dalam Masjidil Haram. Bahkan ada pendapat yang mengatakan kalau pulang juga ke hotel boleh, tapi jangan dipakai. Ya, kalau malah jadi aneh kita rasain. Dan kadang-kadang orang suka lupa Pak. Ntar aja dah, ya. Saya mau habis kaki juga kahalul di situ. Karena di rumah, dia kelupaan. Saya ke rumah, akhirnya mana? Dia buka baju, ganti baju, belum gunting rambut, dia udah kena dam kambing. Ya, jadi hati-hati. Ya, habis tawaf kita sa'i. Nah, sholat sunat tawaf juga 2 rakaat. Ya, sekarang memang dohornya kan 40 Pak. Ya, 11 40. Jadi kayaknya udah dohor baru jam 12 kurang 5. Ya, jam 12 kurang 5. Karena memang dohornya baru jam 11.40. Berarti kan kita pada dohor udah enak ya. Ya, dohor yang pertama apa? Perut keroncongan tuh. Dingin begini. Ya, jadi itu Pak, ya, sa'i. Sesudah itu kita sa'i. Sesudah sa'i, maka selesailah kita pekerjaannya, tinggal kita menggunting rambut. Nah ini Pak, ya, syarat-syarat umroh tadi. Sa'i tawaf artinya memutari Ka'bah. Sa'i berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Ya, ini sekarang Pak, ya karena memang Masjidil Haram sudah selesai bangunannya, rasa-rasanya sekarang dari tawaf, dari sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah berat. Kenapa? Sekarang AC-nya terlalu dingin.
ya AC-nya terlalu dingin. Ya, jadi ini betul-betul harus siap fisik di sini. Sa'i 7 putaran dimulai di Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah. Ya, ada yang berakhir di Bukit Sofa juga berarti salah. Ya, nah, terakhir ya menggunting rambut atau tahallul. Nah ini kalau laki-laki abdolnya botak. Ya, habis cukur rambut semuanya. Laki-laki, kalau bapak ibu-ibu cukup 3 helai rambut terputus udah cukup. Bapak juga boleh. Ya, ini nanti kita jelasin di sana sedikit demi sedikit karena di sana juga ada beberapa waktu kita di bos atau di mana saja kita bisa jelasin satu persatu lagi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan saya persilakan Pak. Ya, taruh ya. Pakai popok, pampers. Tawaf boleh nggak pakai pampers? Pertanyaan bukan tawafnya Pak, lagi ihram boleh nggak pakai pampers? Ada pampers, ada jahitannya nggak? Ada. Nah, kalau ada jahitannya berarti nggak boleh. Ya, ada bukan pampers Pak kalau mau. Ada yang namanya apa namanya itu? Saya juga lupa namanya. Hah? Enggak, bukan. Dia ada kalau kain ihram tuh ada. Saya ada contohnya di rumah. Ya, jadi ditarik begini, diikat aja di sini. Ada ikatannya di sini, boleh dipakai. Dia nggak ada jahitan. Hah? Enggak, ada ikatannya tuh Pak di sini, di atas gini. Ya, jadi diikat begini. Ya, jadi di luar. Jadi ditarik ke sini, nanti kita pakainya sekalian pakai dia gitu. Ya, udah kencang. Itu ada banyak dijual. Ya, atau beli aja. Atau bikin dari kain ihram yang lama-lama, ya potong. Saya tahu, saya paham. Ya maksudnya ya supaya enggak ya begitulah. Nah. Ya, karena bapak-bapak ya bisa beron urusannya tahu beron. Ya begitu Pak ya. Jadi kalau pakai pampers kan berjahit. Kecuali terpaksa banget. Tuh. Ya terpaksa banget dibolehkan tetap dengan membayar fidyah. Ada lagi? Ya, terkait sama yang pakai tadi itu yang celana apa tersebut. Itu lebih baik Abdul itu pakai celana itu atau? Nggak usah. Lebih baik nggak usah, lepas aja udah. Karena itu juga akan membuat ribet. Ya, lebih baik nggak usah, udah lepas aja. Ya, lepas aja. Kagak enak. Nah kalau kagak enak gampang Pak. Besok habis subuh jalan pakai sarung. Pakai sarung aja. Pakai tes dulu, pakai sarung. Ya, mau tes aja. Ya baru-baru doang Pak, jangan dibayangin. Ntar kerjain aja udah. Saya tahu, saya paham banget. Karena saya juga begitu. Ya, begitu Pak ya. Ya, baik. Ya. Atau kalau ada sempak yang nggak pakai jahitan, sempak kertas. Sekarang sempak kertas juga rata-rata pakai jahitan Pak. Dulu sempak kertas itu tanpa jahitan, benar-benar tanpa jahitan. Sekarang semuanya udah rata pakai jahitan semua. Ya, ada lagi tadi. Waktu sholat sunat tawaf itu surahnya bebas. Sholat sunat tawaf juga sama dengan sholat sunat ihram. Kuliah, Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Pokoknya yang tua aja udah hajar yang tua aja udah, jangan yang lain-lain. Jadi gampang. Ini kan ada ibu-ibu juga nanya kan kalau laki kan nggak boleh pakai pampers ya. Nah kalau perempuan boleh. Perempuan boleh pakai pakaian berjahit. Ya Bu ya, ibu-ibu bukan hanya berjahit. tapi kalau pampersnya ada wangi-wangi. Nah, jangan cari yang wangi pampersnya. Ya, jangan pampers yang wangi. Ya, pampers yang tanpa parfum. Topok kalau boleh topok tuh. Ya Bu ya. Jadi ibu boleh pakai pampers tapi cari yang tidak beraroma. Ya, nah, begitu Bu ya. Nah itu kan diperlukannya ketika nanti mungkin maaf dari Bir Ali ke Mekah. Kalau lagi tawaf, insya Allah nggak, itu kan nggak lama. Ya, nanti kita bicara belakangan Bu ya.
Ya, jadi yang jelas kalau mau pakai pampers ibu-ibu boleh dan sah, tetapi cari yang tidak beraroma wangi. Ya Bu, ada lagi? Tahalulnya itu perempuan gunting sendiri. Oh iya. Atau minta digunting. Minta guntingin boleh, gunting sendiri boleh. Ibu-ibu nanti kalau tahalul ambilnya aja nih anak rambut. Berarti nggak boleh kalau buka kerudung. Jangan buka kerudung. Ya, nanti begitu habis tahalul begini aja. Pak, kerudung salah. Nah, nih ambil ini dikit-dikit. Ya, tuh potong. Ya Bu ya, potong. Ya nanti boleh potong sendiri, boleh dipotongin orang. Ya, kan kita nggak boleh dia memotong rambut. Kalau udah itu boleh, udah waktunya. Kalau udah waktunya boleh. Ya, jadi nanti gunting rambut gampang. Ya, gampang. Baik, ada lagi. Ya. Popok, pampers. Aduh, saya juga lupa namanya Pak. Pokoknya ada, ya, atau Bapak kain putih biasa aja, kain putih biasa, bikin panjang, yang bisa sini dilipat, ya, yang penting keluar nggak apa-apa, diikat aja begini. Ada yang pakai perekat. Ya, ada pakai perekat, ada. Pada prinsipnya darurat. Ada rot di rumah. Iya, darurat kalau boleh. nggak perlu. Usah pakai ya. Kan kita maunya ibadahnya bagus ya. Kalau Jadi- darurat boleh. Jadi kalau nggak darurat, nggak usah, mendingan lepas saja udah. Sampingan. Nikmatin. Emang begini dah. Tadi baru doang jalannya begini. Agak ya, jangan dibayangin Pak. Makanya saya bilang saya juga dulu pertama kali membayangin begitu. Aduh iya lah. Makanya besok tes habis sholat subuh jalan pakai sarung. Ya kok sarung aja udah berapa hari. Baik Bu, cukup ya. Ada pertanyaan ya? Kan habis tahalul, terus rambutnya itu buangnya kemana? Ada sampah, tempat sampah aja. Tenaga Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Habis tahalul, buang rambut taruh mana? Buang aja udah. Ada tempat sampah. Ya, kalau disimpan boleh nggak apa-apa silakan. Kenang-kenangan ini tahalul pertama. Wah, ya boleh. Ya baik. Ada lagi? Mandiro. Baik. Mandi ihram, Bu, ini ada pertanyaan bagus. Mandi ihram belum niat. Enggak boleh pakai wewangian kalau sudah niat. Mandi ihram udah niat belum? Belum. 10 parfum semprotin, silahkan. Bahkan ini laki-laki dan ibu-ibu disunahkan sebelum kita niat pakai parfum dulu. Di badan, jangan di pakaian. Pakaiannya nggak boleh di badan. Walaupun sesudah itu badan kita kena keringat dan keringatnya mengalir ke pakaian. Nanti kita pakai di badan, semprotin, surat. Memang sunnahnya begitu. Itu sunnahnya. Yang asal Bu di badan, bukan di pakaian. Ya, pakainya di badan, walaupun kena. Hah? Ya Bu ya. Seandainya ihramnya yang kita bawa dari rumah, kan di rumah kita cuci dulu. Nah, jangan pakai pewangi. Kayak ihram bapak dan ibu, jangan pakai pewangi. Udah rendam air aja udah. Ya Pak, silakan. Kalau dari Madinah kurang lebih ya 1 hari lah. Kurang lebih saya ambil estimasi paling panjang ya 1 hari. Ketimbang haji Pak 4 hari. Ya 1 hari, haji 3 hari lah. Ya kalau umroh, kalau kita umroh udah di Mekah nih, ya paling 1 jam 2 jam selesai. Ya Pak ya 1 jam 2 jam selesai. Oh, sudah di Mekah nih, kita mau umroh ke Tanim atau kemana? 1 jam 3 jam lah paling cepat. Ya paling lambat 3 jam. Ya begitu Pak ya. Ya baik, ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup ya untuk selanjutnya apa nih? Ya, pembagian
koper. Ya, penjelasan koper di sini. Ya. Koper laki-laki dan koper perempuan isinya beda. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu, saya minta waktunya dulu sebentar. Kita memang sampai jam 1 di sini. Ada yang nanya isi koper, berangkat berapa kilo, pulang berapa minimal. Baik itu. Koper weight-nya Koper webnya 34, 32, pulang pergi. Oh. Pak, Garuda beda dengan Saudi. Kalau Saudi kan kemarin saya bilang 40 kilo. Ternyata Garuda cuma 30 kilo. Iya, koper doang yang dihitung bagasi. Kalau yang kita tenteng ke cabin itu nggak dihitung, sebenarnya ada syaratnya 7 kilo itu. Dia nggak perlu beli 7 kilo. Jadi Garuda hanya 30 kilo. Jangan protes sama kami, protes sama Garuda.